Halo sahabatku semua. Halo Sagitarius. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman. Ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi bisa resonate dengan kamu. Bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi. Jadi ini tidak pasti, karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Sagittarius, tema kita kali ini adalah tentang love reading ya. Kita lihat kartunya ada apa di sini untuk Sagittarius. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Kita lihat dulu kartunya. Ada apa di sini untuk Sagittarius? Aquarius. Di sini ada perasaan nyaman ya yang sekarang sedang kamu rasakan. Ada kesuksesan secara finansial, cuman di sini yang aku lihat kamu mencoba tenang ya. Mencoba tenang dalam artian sedang mencoba untuk mengendalikan situasi ya. Di sini aku lihat seperti nggak tahu ya, apakah kamu yang lagi membantu seseorang atau kamu nih yang butuh bantuan. Terkait di sini ada keinginan mendatangi seseorang atau ingin menjelaskan sesuatu. Cuman kayak kamu itu belum ketemu jalannya. Jadi kayak kamu itu lagi butuh seseorang nih. Katakanlah kalau lagi yang ingin nembak seseorang, yang single mungkin lagi nembak seseorang yang kamu taksir. Kamu ingin seseorang itu comblangin kamu gitu. Ada gambaran seperti lagi butuh masukan, lagi butuh advice terhadap keinginan kamu untuk menyampaikan sesuatu terhadap seseorang, tapi nggak terlalu dibawa baper di sini ya, atau tidak terlalu dibawa tergesa-gesa. Karena aku lihat posisinya santai, lebih ke arah ya kalau memang ketemu jalannya aku lakukan, tapi kalau belum ya sudah aku diam dulu. Kayak lagi stay ya, diam di tempat gitu. Memang gambarannya di sini ingin menyampaikan hasrat hati, perasaan cinta. Ada yang ingin kamu sampaikan terhadap seseorang yang kamu sukai. Tapi kalau yang sudah berjeda atau break up, seperti menginginkan untuk kembali lagi, untuk bisa terjadi satu komunikasi yang pada akhirnya ingin kamu sampaikan bahwa kamu itu masih sayang sama dia. Dan kamu sadar ketika kamu tidak bersama dia, kamu merasa kesepian, merasa ditinggalkan, dan terkurung di dalam dunianya kamu sendiri. Dimana di situ benar-benar kamu merasakan akhirnya sadar bahwa kamu itu masih cinta sama seseorang tersebut. Jadi kadang-kadang kalau kita terlalu sibuk dengan pencapaian, dengan kenyamanan kita, atau sibuk workaholic, akhirnya kadang-kadang ya gitu, ada yang harus terkorbankan. Ya, sibuk kerja, kadang-kadang cinta yang bermasalah. Sibuk cinta, kerjaan yang bermasalah. Memang susah ya untuk stabil dalam kehidupan. Di sini aku lihat ada kesuksesan ya. Apakah kamu saking sibuknya kerja sampai akhirnya merasa kesepian ya, merasa feeling lonely. Ingat ya, ini vice versa. Jadi bisa jadi kamu atau dia. Aku lihat di sini yang kamu inginkan adalah tentang sebuah kenyamanan ya. Sebenarnya dalam kenyamanan kamu ini, kamu lagi merasakan yang namanya kekosongan, kesepian.
merasa ditinggalkan, ya. Kayak ada sedikit kurang stabil untuk urusan love life-nya kamu. Di sini yang aku lihat adalah kamu memilih untuk mengalir aja, lebih mengikuti jalannya Tuhan, jalannya takdir, ya. Bagaimana caranya kamu bisa lebih pasrah dan legowo, ya, dalam menyikapi masalah love life-nya kamu. Karena kayak kamu itu sudah lelah, ya. Aku lihat ada yang workaholic banget, ya. Aku lihatnya kayak kamu itu lelah terhadap seseorang yang mungkin, ya, di sini aku lihat narsis. Dalam artian egois, dia hanya berpikir tentang dirinya aja, ya. Apa-apa tentang dia, semua-muanya maunya dia gitu. Atau dia nih yang lebih dominan, bahkan sampai segala sesuatu dia yang atur. Itu yang menjadi beban pikiran kamu di sini. Kamu merasa seperti gimana ya? Kamu merasa seperti tinggal di dalam kisah kamu, tenggelam gitu ya. Tapi terlalu berat ya. Kok jadi kayak aku nggak punya hak ya untuk menyampaikan sesuatu. Aku kok kayak nggak punya hak untuk begini, untuk begitu ya. Kok semuanya dia yang ngatur gitu. Ada beban dalam hubungan cinta kamu sebelumnya. Atau kalau yang sekarang sedang berpasangan memang tidak terlalu ya. Ya, mungkin kamu ada rasa beban seperti itu ya, kayak ada kelelahan dalam hubungan ini. Itu yang aku lihat. Kamu merasa terikat, merasa dikungkung, atau kesepian, ya. Karena kamu merasa dikurung, terkurung sama perasaan yang dia ciptakan. Jadi pengen lepas juga bisa, ya. Terus juga beberapa di antara kalian memang hubungannya ada yang berkaitan dengan trust issue. Dalam artian kamu memiliki pasangan yang lebih condong, ya, lebih banyak ke fokus sama teman-temannya atau lingkungannya atau apapun komunitasnya. Terlalu banyak hasutan sana sini atau terlalu banyak campur tangan dalam hubungan kalian. Ya, makanya yang aku lihat di sini, sekalipun kamu nyaman bersama seseorang yang sedang kalian fokuskan di sini, tapi tidak bisa dipungkiri. Kayak kamu merasa kayak hubungan ini flat banget ya, datar. Bahkan seperti kayak itu sudah mati, hampa. Nggak ada rasanya lagi gitu. Beberapa di antara kalian ada anxiety, susah tidur, ya. Masih memikirkan permasalahan cinta ini, aku lihat. Di sini seperti akan ada awal mula baru ya, kayak kalian itu akan mengendingkan satu siklus lama untuk satu awal mula baru dalam kehidupan kalian. Kuat energinya tentang sebuah perubahan untuk lebih menstabilkan hubungan kalian. Jadi beberapa di antara kalian ada yang akan terkoneksi nih. Ya, ada dua skenario yang aku lihat. Ada yang akan memperbaiki hubungan, yang sedang jeda, break up, ya. Dan yang aku lihat memang ada situasi yang benar-benar harus kalian rubah di sini. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang berpikir, karena ada kaitannya dengan golongan atau kelompok ya. Mungkin dia lebih seneng banyak teman atau apa. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang kemarin mendekati salah satu temennya. Atau mungkin temennya juga teman kamu hingga minta bantuan gimana nih dia supaya bisa agak sedikit berubah, agak sedikit peduli sama aku gitu. Jadi kayak ada trust issue dalam hubungan ini. Jadi dia itu kayak pasangan kamu itu sepertinya kurang kepercayaan diri. Jadi senengnya sama teman-teman, rame-rame ya. Apa-apa ikut kata teman, apa-apa ikut keputusan teman. Nah, di situ yang bikin kamu kesel dalam hubungan ini. Dan skenario satunya aku lihat ada gambaran, ada orang baru yang hadir. Jadi kuat energinya di sini juga ada energi orang baru yang akan datang. Tapi yang terjadi adalah posisi kamu seperti kamu tidak ingin terburu-buru dalam situasi orang baru tersebut. Ya, buat yang sudah putus mungkin ya. Karena seperti ada keinginan atau ada harapan untuk memperbaiki hubungan dengan orang di masa lalu. Ada harapan kamu ke arah situ, tapi nggak semua ya, hanya beberapa aja. Energi ingin rekonsiliasi. Ada yang ingin disampaikan adalah perasaan bahwa satu sama lain mungkin masih sama-sama sayang. Kamunya masih ingin ada harapan sama dia, sementara dianya aku lihat masih terlena nih sama teman-temannya, masih terlena dengan pencapaiannya, target-targetnya. Beberapa mungkin di sini yang aku lihat ada yang terkoneksi dengan apa ya, kayak
dibilang selebritis atau artis bukan, tapi kayak lebih aktif di sosial media, bisa jadi mungkin TikTok, IG atau apapun, kayak dia itu terkenal gitu. Jadi itu yang membuat dia jadi seperti egois, hanya memikirkan dirinya sendiri, ya, hanya memikirkan ketenaran atau kesenangan dia aja. Akhirnya lama-lama kamu gerah di sini. Itu menjadi beban pikiran kamu, kayak kamu akhirnya ini kalau lama-lama begini terus jalanin hubungan, nanti akhirnya aku yang tenggelam, aku yang hilang di telan bumi. Dan di sini yang aku lihat, kamu butuh kepastian. Kamu menginginkan ada kejelasan dalam hubungan ini, termasuk salah satunya ada yang memang hubungannya digantung. Ya, mungkin beberapa di antara kalian awalnya kalian ada yang meninggalkan dia. Tapi pada akhirnya setelah meninggalkan, berpikir ulang lagi bahwa aduh ini kayaknya aku kesepian deh kalau nggak ada dia. Ya, akhirnya sayang itu terasa ya ketika kalian tidak bersama gitu. Sementara dianya cuek-cuek aja, sibuk sama dirinya sendiri. Kalau aku lihat energi di ghosting hanya beberapa ya, nggak terlalu besar di sini. Tapi memang ada keributan juga satu sama lain yang aku lihat. Makanya ada anxiety juga di sini. Sampai kalau aku lihat beberapa saling blokir juga, pasang pembatas, pasang tembok ya. Ada yang memang sudah kayak mengklaim bahwa aku hubungannya sama dia udah cut off nih, udah mati, ya udah nggak ada rasa. Tapi sebenarnya masih sama-sama saling ya, saling ada perasaan. Cuman kalau di energi dia itu masih kecil. Di sini aku lihat memang kesepian ya, feeling lonely. Ketika tidak bersama dia, di sini ada yang akan menawarkan perasaannya lagi ke kamu. Jadi sepertinya kalau orang baru berarti ada orang yang mau nembak kamu atau kamu yang mau nembak seseorang yang kamu targetin. Tapi ini untuk yang sudah berhubungan dan sedang break up, aku lihat ada gambaran, ada satu titik di mana dia juga merasa kesepian ketika dia tidak bersama komunitasnya, ketika dia tidak bersama teman-temannya, dia merasakan akhirnya bahwa dia juga kehilangan kamu, kesadarannya ketika dia sendiri, ya. Akan ada awal mula baru, akan ada hubungan yang diperbaharui buat beberapa di antara kalian ya, yang memang fokusnya adalah rekonsiliasi. Tapi memang kuat energinya ke arah rekonsiliasi dan beberapa lagi lebih ke arah cinta baru. Ada hal baru atau ada hubungan baru yang akan termanifestasikan di sini. Jadi sebenarnya dari dua sisi, dia kesepian, kamu juga kesepian di sini. Cuman yang aku lihat memang di sini butuh retreat dulu ya, sama-sama melakukan pengendalian diri, sama-sama melakukan penarikan diri untuk lebih mengenal satu sama lain. Katakanlah kalian butuh yang namanya pencerahan ya. Cari tahu isi hati kalian yang paling dalam, benar-benarkah kalian ingin sama dia lagi atau sebaliknya. Aku lihat ke depannya, cepat atau lambat seseorang akan menghubungi kamu di sini, akan menawarkan cintanya lagi, akan memulai satu awal mula lagi dalam hubungan. Tapi memang agak lemot ya energinya, karena kayak dia itu lagi menarik diri dulu saat ini. Ada yang memang sudah hatinya terluka, ada sakit hati, ada perpisahan dalam hubungan ini karena ada perbedaan prinsip antara kalian sehingga memang terjadi cut off dalam hubungan ini. Tapi sebenarnya satu sama lain aku lihat energinya masih sayang ya, masih suka. Memang kamu sedang berhubungan dengan seseorang yang narsisme, yang dia pikirin tentang dirinya, ketenaran dia. Dia menganggap bahwa dirinya lah yang paling serba gitu. Ya, beberapa di antara kalian masih ada yang mempelajari dari kehidupan atau dari kejadian masa lalu sebelumnya. Mungkin ada yang sudah awakening ya salah satunya. Sehingga terjadi yang namanya kesadaran. Akhirnya memutuskan ingin balikan lagi. Tapi juga ada yang masih sibuk sama dunianya yang aku lihat. Lebih ke arah trust issues ya terlalu mempengaruhi hubungan kalian. Jadi kalaupun terjadi sesuatu dalam hubungan kamu, yang aku lihat orang ketiganya adalah kelompoknya atau teman-temannya atau lingkungan bisa jadi ya. Mungkin ada yang nggak dapat restu dari keluarga atau salah satu keluarganya yang kurang setuju. Ya, di sini kamu lebih banyak mempelajari kejadian yang sudah terjadi dan aku lihat kayak kamu itu lagi mencari jalan terang. Kayak kamu merasa dunianya gelap banget gitu. Jadi kamu sadar, sebenarnya kamu bisa bangkit, kamu bisa mencari situasi di mana yang katakanlah membuat kamu tersadar. Pada akhirnya
akan sebuah keputusan yang tadinya gelap, akhirnya terlihat terang di sini. Yang membuat kamu tersadarkan atas apa yang kamu rasakan terhadap seseorang, pilihan kayak mau seberat apapun hubungan. Di sini aku lihat kayak ada hubungan twin flame yang ketarik-tarik ya. Mencoba untuk keluar dari siklus itu, keluar dari siklus circle itu ya. Tapi ternyata ada sesuatu yang kokoh atau ada sesuatu yang kuat ya antara kamu dan dia, makanya hubungan ini masih terkoneksi magnetnya. Masih kuat kalau aku lihat ya. Semua kembali kepada pilihan kamu ya. Kalau memang masih kuat untuk menanti dia ya silahkan. Oke Sagittarius, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dadah.